Satu, dua, tiga. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya adalah Devina Kurniawan, atau adik-adik dapat memanggil saya Devina ya. Saya juga berasal dari jurusan Business Management and Marketing. Jadi salam kenal ya semuanya. Jadi materi hari ini adalah mengenai preposition. Tetapi sebelum membahas lebih dalam atau lebih lanjut mengenai apa itu preposition, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik sebenarnya sudah tahu atau belum apa itu preposition? Bagi yang sudah atau yang belum tahu, boleh dicoba dijawab. Salah atau benar itu tidak apa-apa. Dalam belajar itu hal yang biasa. Jadi coba dijawab dulu ya adik-adik. Oke, good job bagi yang sudah betul dalam menjawab. Sudah mengerti ya mengenai apa itu preposition. Tapi bagi yang belum atau yang masih salah dalam menjawab atau yang belum tahu apa itu preposition, tidak boleh berkecil hati karena pada materi kali ini kita akan mencari tahu dan belajar apa itu sebenarnya preposition. So actually, preposition is a word used before a noun or pronoun and used for time, place, and direction. Some of the examples are in, between, opposite, and so on. Jadi untuk artinya adalah preposition adalah kata yang digunakan sebelum kata benda atau kata ganti yang digunakan untuk waktu, untuk tempat, dan untuk arahan. Sebagai contoh, di sini ada in, between, dan opposite. In itu adalah dalam ya atau di dalam, between adalah di antara, dan opposite adalah berlawanan, dan yang lainnya. Saya memberikan 3 contoh dulu di sini sebagai gambaran untuk adik-adik. Lalu ini adalah jawaban untuk soal yang sudah dijelaskan oleh rekan atau teman saya sebelumnya. Jadi untuk pertanyaan, is your brother ... home? Ini kan kalimat tanya ya, apakah kakak laki-laki kamu di rumah? Tuh. Jadi jawabannya adalah at, karena home itu menunjukkan tempat, dan at itu preposition untuk tempat, at ya. Jadi, is your brother at home? Apakah kakak laki-laki kamu itu ada di rumah gitu? At home ya, maksudnya berarti prepositionnya menunjukkan di suatu tempat, tempatnya itu di rumah. Lalu untuk selanjutnya, we have been in China ... August. Jawabannya adalah since. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa kita sudah di China sejak bulan Agustus. Since itu menunjukkan sejak. Sejak itu waktu ya, waktu. Dari Agustus kita sudah ada di China. We have been in China since August. Oke, jadi adik-adik mengerti perbedaannya antara at dan since. At itu untuk menunjukkan di suatu tempat. Tempatnya di mana? Oh, di home, di rumah. Jadi at home. Is your brother at home? My brother is at home. Jadi at home itu artinya di titik-titik, tempatnya di mana. Terserah tempatnya di mana. Pokoknya at itu menunjukkan preposisi di tempat apa, di tempat mana gitu. Di tempat, di suatu tempat. Di rumah, di taman, atau di kamar, atau di mana gitu ya. Tergantung soal. Kalau since itu menunjukkan sejak, berarti sejak kapan? Oh, kita di China sejak Agustus. Kita di China sejak Agustus. Di since itu menunjukkan waktu. Waktu kita sudah di China sejak bulan Agustus. Oke? Satu, dua, tiga. Sekian penjelasan dari saya dan rekan-rekan atau teman-teman saya untuk video pembelajaran materi mengenai preposition kali ini. Tidak terasa ya adik-adik, ternyata sudah sampai di penghujung video materi pembelajaran.
Saya harap semoga video dari saya dan rekan saya berguna bagi adik-adik sekalian untuk bisa lebih mempelajari, lebih tahu, lebih memperluas, menambah wawasan dan ilmu adik-adik mengenai materi preposition. Dan saya harap juga adik-adik bisa melakukan latihan soal secara mandiri, adik-adik bisa mencari soal-soal dari internet, memperbanyak exercise ya adik-adik. Jangan takut gagal, karena di dalam pembelajaran itu pasti ada gagal, pasti ada jatuh bangun itu pasti ada. Tetapi kuncinya jangan pernah menyerah, oke? Tetap berusaha, jangan pernah menyerah, karena kegagalan itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Jadi terus berlatih untuk bisa sukses, ya. Adik-adik jangan takut untuk gagal, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video-video ini adik-adik bisa terbantu ya. Jadi sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.